Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maya SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta PPG 637155000807 dan nomor induk mahasiswa 24041130993. Saya melaksanakan uji kinerja pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 dengan materi menghindari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad di kelas 10A akuntansi di SMK Negeri 3 Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Bagus, tetap semangat untuk belajar. Semangat. Kita tes dulu ya untuk semangatnya. Semangat paginya. Kita tes dulu. Walaupun siang hari tapi semangatnya harus tetap semangat pagi, ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kita ulang lagi. Kita tes semangat pagi. Pagi, luar biasa. Sekarang dicek kebersihannya, apakah ada sampah di bawah meja, di bawah kursi. Silakan cek terlebih dahulu. Sudah selesai? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adiaksa memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita akan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang selanjutnya kita tadarus Al-Quran. Yang kita baca ini, baca sama-sama lah. Quran surah Al-Isra ayat 26-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddil tabdila. Innal mubaddilina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafura. Ya. Ibu absen selanjutnya Asna hadir. Ya, Aulia, Khairunisa hadir. Banyu, Yoga, ya sudah lengkap semua. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan menanyakan pembelajaran sebelumnya. Masih ada yang ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, apa pembelajaran sebelumnya materinya? Ya. Apa yang dimaksud dengan jujur? Tidak berbohong. Ya, tidak berbohong. Apa lagi? Ya, berkata benar. Apa lagi, masih ada yang ingat? Ya, mengatakan yang sesungguhnya. Nah,
misalnya kita nggak jujur kepada orang tua. Ketika di sekolah disuruh untuk membeli buku seharga 20.000, kita mengatakan kepada orang tua sedemikian rupa dan tidak melebih-lebihkannya. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua. Sudah ada yang ingat materi tentang jujur? Berikutnya, Ibu punya kalimat motivasi agar kalian lebih semangat dalam menuntut ilmu, ya. Yaitu jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu agama, maka Allah menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Siapa yang ingin masuk surga? Iya, pasti semuanya ingin masuk surga, ya. Nah itu jadi Ibu harap sesulit apapun keadaan kalian, misalnya turun sekolah atau bagaimanapun, kalian tetap harus semangat menuntut ilmu, ya. Karena menuntut ilmu itu akan menjadi amal jariah kalian di akhirat kelak. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas materi tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur. Bisa kalian lihat di depan. Nah, ini sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi dan dalil-dalil tentang menghindari akhlak mazmumah, yaitu sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam akhlak mazmumah, yaitu menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghindari akhlak mazmumah, yaitu hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita pelajari. Sekarang Ibu ada pertanyaan pemantik. Nah, bisa dilihat pertanyaannya, apa sih hidup berfoya-foya itu? Nah, ada yang tahu foya-foya itu apa? Hidup hedonis. Ya, hidup hedonis. Apa lagi? Bukan uang. Apa lagi? Ya, berlebih-lebihan. Terus apa lagi? Boros. Ya, gak apa-apa ya, dikerasin aja suaranya Nakla. Terus ria. Nah, apa yang dimaksud dengan ria dan sum'ah? Ada yang tahu? Pamer. Ya, ria, pamer. Apa lagi? Apa? Sombong. Ada yang menjawab sombong. Apa lagi? Sum'ah? Minta? Iya, minta dipuji. Nah, terus takabur. Apa takabur? Ya, sombong. Apa lagi? Apa yang kalian tahu? Silakan dikeluarkan. Ya, merasa diri lebih hebat. Nah, hasad. Kalau hasad apa? Ya, iri terhadap pencapaian orang lain. Bagus sekali. Ya, jadi dari jawaban kalian ada yang sudah tepat, ada yang masih kurang tepat, ada yang masih belum benar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar. Nah, silakan kalian lihat gambar di depan. Nah, ini gambar apa? Yang di depan. Iya, iri dengan teman-temannya. Nah, terus gambar yang ini ya, berfoya-foya, bisa kalian lihat. Nah, membawa barang-barang belanjaan dengan penuh, nah, sampai hendak tidak ada muatan lagi. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan lah. Terus gambar yang di bawahnya ini gambar apa? Iya, takabur, sikap sombong. Nah, merasa dirinya lebih hebat. Nah, bisa dilihat, nah, mukanya angkuh lah. Yang berikutnya apa ini? Gambar apa?
Ya, ria. Nah, memberi sedekah diposting supaya dipuji oleh orang lain dan niatnya sudah beda. Nah, setelah itu Ibu akan menyampaikan materi. Karena tadi gambar sudah Ibu tayangkan, sekarang materi bisa dilihat di depan papan tulis. Menghindari sifat berfoya-foya, Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf dan boros takdir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Nah, bisa kita lihat ini ada ayat tentang takzir atau boros, Quran surah Al-Isra ayat 26-27. Ini tadi yang kita baca tadarus Al-Quran tadi. Bisa kita baca ulang, silahkan Rizky Ilman bisa maju ke depan kan? Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna qawlan sayyidina wa sabila wa tubadir tabdira. Inna mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Ya, artinya Dan berikanlah haknya kepada terhadap kita, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Lalu yang ke-27, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada kamu. iya, bagus. Silahkan duduk kembali. Nah, ini ada lagi ayat tentang israf melampaui batas, Quran surah Al-Furqan ayat 67. Kita baca sama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, artinya silakan baca Asna. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar. Ya. Nah, sekarang ini ada contoh takzir dan israf. Bisa kita lihat contohnya, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Terus dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Sekarang bacakan cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Bacakan Nabil. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya, yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan berencana. Dan yang terakhir, bersikap rendah hati. Iya. Nah, ini pembahasan tentang riya dan sum'ah. Jadi di sini riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain.
Sedangkan sum'ah secara bahasa memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Nah, bisa kita lihat, bacakan Aulia. Ditinjau dari bentuknya, ria dibagi dua. Yang pertama, ria dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk ria dalam niat. Yang kedua, ria dalam perbuatan. Yang pertama, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan sumbernya agar disangka sebagai orang soleh. Yang ketiga, seseorang memperlihatkan tanda hitam di kaki agar disangka sebagai ahli sujud. Iya, nah ini ada ciri-ciri orang yang bersifat ria dan sum'ah. Sekarang bacakan Banyu. Ciri-ciri orang yang bersifat ria dan sum'ah: 1. Menyambut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. 2. Beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. 3. Malas melakukan amal saleh bila tidak melihat orang lain. 4. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. 5. Amalannya selalu ingin dilihat dan tindakan agar dipuji. 6. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. 7. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Iya, nah itu ya tadi. Terus cara menghindari perbuatan ria dan sum'ah. Yang pertama, meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Nah, sekarang kita membahas materi takabur. Di sini takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Pendapat orang lain dianggap tidak ada gunanya dan tak mau menerima saran dari orang lain. Ini bacakan dampak negatif sifat takabur bagi kehidupan seseorang. Dampak negatif sifat takabur bagi kehidupan seseorang: 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Iya, bagus. Nah, sekarang cara menghindari sifat takabur. Yoga baca. Cara menghindari sifat takabur: 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati takabur. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Iya. Nah, itu tadi pengertian dan penjelasan tentang takabur. Sekarang kita membahas materi hasad. Di sini hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Misalnya ketika ada teman membeli gadget baru, kalian merasa tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Nah, sekarang dampak negatif sifat hasad. Epi, tolong bacakan. Dampak negatif sifat hasad: yang pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu merendahkan martabat orang lain. Ya, bagus. Nah, sekarang Hairunisa, cara menghindari sifat hasad. Cara menghindari sifat hasad:
1. Meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperbanyak rasa syukur. 3. Menjaga sifat rendah hati atau tawadu. 4. Senang membantu orang lain. 5. Mempererat tali silaturahmi. 6. Mendahulukan kepentingan umum. Iya. Nah, itu tadi materi tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sekarang ibu akan menayangkan video tentang dosa ria dan sum'ah. Bisa kalian lihat. Oh, jam baru ya Bang? Mahal gak? Wah, cuma 1 M lebih dikit. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Benar, jam harga 1 M, Abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh Bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak Bang? Iya, jajan anak sampai 2 M Bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah, aku belikan aja minimarket beneran. Jadi Abang beli minimarket 2 M cuma buat mainan anak. Ya, betul. Aduh Bang, jangan lupa Bang. Aduh. Udah Bang, jangan keluarin apa-apa lagi Bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kegokilan Abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau itu. Kok dibuang? Emang apaan Bang? Yakin mau dengar? Iya Bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosen juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari Abang buang karena bosen? Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapak api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf Pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan rumah kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Nah, itu tadi video tentang dosa ria dan sum'ah. Bisa kalian lihat. Nah, na'udzubillah ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan membagi 5 kelompok. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Di kelompok 1, silakan. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok. Jadi tugasnya adalah silakan kalian mencari studi kasus sesuai dengan gambar yang kalian dapatkan, nah masing-masingnya, dan cari solusi pemecahan masalahnya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah mengerti apa yang ditugaskan? Ya. Silakan kalian cari. Nah, masing-masing kalian sudah mendapatkan lembar kerjanya. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan mulai dari sekarang. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan
berfoya-foya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hidup berfoya-foya. Gambarnya seperti yang ada di layar ini. Berikut contoh studi kasus hidup berfoya-foya dan penyelesaian masalahnya. Studi kasus. Nama Andi, umur 25 tahun, sebagai pengusaha sukses. Latar belakang, Andi memiliki bisnis yang sukses dan pendapatan yang tinggi. Namun, dia hidup berfoya-foya dengan menghabiskan uang untuk pertama, membeli barang mewah seperti mobil, jam tangan, dan lain-lain. Kedua, berlibur mewah ke luar negeri. Dan yang ketiga, menghabiskan waktu di klub malam dan restoran mahal. Masalah yang dihadapi, yang pertama, utang yang meningkat. Kedua, hubungan dengan keluarga dan teman buruk. Yang ketiga, kesehatan mental dan fisik buruk. Yang keempat, bisnis mulai mengalami kerugian. Penyelesaian masalah, yang pertama, mengakui kesalahan. Andi menyadari bahwa hidup berfoya-foya tidak membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Yang kedua, membuat perencanaan keuangan. Andi membuat anggaran dan rencana keuangan untuk mengurangi utang dan meningkatkan tabungan. Yang ketiga, berubah gaya hidup. Andi mulai hidup sederhana, mengurangi pengeluaran untuk barang luar dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan positif. Yang keempat, meningkatkan hubungan. Andi memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman dengan menghabiskan waktu bersama mereka. Yang kelima, mengembangkan kesadaran spiritual. Andi mulai mempraktikkan kegiatan spiritual seperti meditasi dan berdoa untuk meningkatkan kesadaran diri. Hasil yang didapatkan, yang pertama, utang berkurang. Kedua, hubungan dengan keluarga dan teman baik. Yang ketiga, kesehatan mental dan fisik baik. Yang keempat, bisnis kembali mengalami kemajuan. Yang kelima, Andi merasa lebih bahagia dan puas dengan hidupnya. Pelajaran yang dapat diambil, yang pertama, hidup berfoya-foya tidak membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Yang kedua, pengelolaan keuangan yang baik sangat penting. Yang ketiga, hubungan dengan keluarga dan teman sangat berharga. Yang keempat, kesadaran spiritual dapat membantu meningkatkan kesadaran diri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan masuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Silakan yang bertanya. Manusia memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan harta yang melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Mengapa bisa demikian? Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat konsumtif? Baik, izin jawab. Perilaku seorang bisa berubah menjadi konsumtif karena merasa mampu membeli semua barang yang diinginkan. Selain itu, orang tersebut juga merasa puas dan bangga apabila mampu membeli barang mewah, unik dan berbeda dari kepunyaan orang lain. Cara agar terhindar dari sifat konsumtif adalah pertama, membuat skala prioritas kebutuhan dan membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Hal tersebut bisa terjadi karena seorang mengeluarkan harta secara berlebih dengan memperturutkan gengsi dan hawa nafsu. Kemudian dia khawatir jika hartanya habis dan tidak bisa lagi membeli sesuatu untuk memuaskan keinginannya. Terlebih ketika pengeluaran lebih banyak dari penghasilan, maka akan menimbulkan frustasi yang lebih parah. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Berikut contoh studi kasus pria dan Jumat serta penyelesaian masalahnya. Studi kasus. Nama Amir, 20 tahun, mahasiswa aktif di kampus. Latar belakang, Amir aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial di kampus. Namun dia mulai merasakan gejala ria dan Jumat seperti 1. Mengunggah foto-foto kegiatan keagamaan di media sosial untuk mendapat pujian. 2. Berbicara tentang kegiatan keagamaan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan. 3. Mengkritik orang lain dan tidak melakukan kegiatan keagamaan seperti dirinya. Masalah yang dihadapi 1. Merasa tidak puas dengan pujian dan pengakuan dari orang lain. 2. Hubungan dengan teman-teman memburuk karena berhubungan keberanian. 3. Kehidupan seksual menjadi pengendara. 4. Merasa bersalah dan tidak penyelesaian masalahnya. Yang pertama, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menganalisis topik dan membuat melakukan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan media sosial untuk menghindari riya. Yang keempat, fokus pada kegiatan keagamaan yang baik dan tidak mencari pujian. Yang kelima, membangun hubungan yang lebih baik dengan teman-teman melalui komunikasi yang baik. Yang keenam, mencari bimbingan spiritual dari Islam atau mentor. hasilnya 1. Masalah berbenang dan 2. Kehidupan spiritual. 2. Hubungan dengan teman yang baik. 3. Hubungan spiritual menjadi pengendara. 4. Sambil fokus pada kegiatan keagamaan yang baik. Pelajaran yang pertama adalah 1. Ini maksudnya dapat mengisi kehidupan spiritual. 2. Kegiatan keagamaan harus dilakukan dengan tulus dan dengan mencari bimbingan. 3. Mengakui kesalahan dan meminta maaf saat ini. Dan ketiga, membangun hubungan baik dengan orang lain. Udah, silakan ada yang ingin bertanya? Ya. Ini boleh berbicara. Dia adalah individual. Dia dalam kekuatan. Sebutkan contoh dia dalamnya. Contoh dia dalamnya adalah kita selalu mengatakan yang jelas berbeda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang tadinya mengatakan maka Allah tidak masuk dia dalamnya. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang takabur. Dan contoh gambarnya itu ada di kelompok 3. Berikut contoh studi kasus takabur dan penyelesaian masalahnya. Studi kasus. Nama Riko, berumur 28 tahun. Beliau sebagai manajer di perusahaan swasta. Nama latar belakangnya adalah Riko meraih kesuksesan dalam karirnya dan menjadi manajer muda. Namun, dia mulai menunjukkan gejala takabur seperti merendahkan bawahan dari teman kerja, menganggap dirinya lebih pintar dan berpengalaman, menolak saran dan kritik dari orang lain, dan menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan keinginannya. Ada masalah yang nanti. Yang pertama, hubungan dengan kerja yang buruk. Yang kedua, kinerja menurut pengalaman kita.
Allah, yaitu pertama mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada rekan kerja, yang kedua menerima saran dan kritik dari orang lain, yang ketiga mengembangkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan sendiri, yang keempat membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja, yang kelima mengambil khusus atau terlihat untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kemudian yang terakhir yang keenam mencari dunia spiritual dari Ustaz atau rumah. Yang berikutnya adalah kasus masalah-masalah yang terdapat. Yang pertama, hubungan dengan manusia yang baik. Kedua, kinerja menikah. Ketiga, mereka menjadi berbeda hati dan terbuka. Dan terakhir, kehilangan kepercayaan dalam hubungan. Lalu ada juga pembelajaran yang kami dapat. Yang satu, takabur dapat masuk hubungan dan karir. Yang kedua, kesadaran dan kelemahan dan kebutuhan sendiri sangat penting. Ketiga, mengakui kesalahan dan meminta maaf sangat efektif. Dan yang terakhir, komunikasi yang baik dan kerjasama tim sangat berharga. Silakan yang ingin bertanya. Salah satu sifat tercela yang termasuk dosa besar adalah takabur. Oleh karenanya, setiap menghabiskan harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Sebutkan ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Saya ingin menjelaskan ciri-ciri orang yang bersifat takabur adalah merasa lebih hebat, lebih hebat dibanding orang lain, selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan kemampuan orang lain, dan tidak mau menerima saran atau pendapat dari orang lain. Ya, tepuk tangan. Sekarang berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan tentang studi kasus mengenai tentang studi kasus. Nama Ayu, berumur 25 tahun dan merupakan mahasiswi jurusan desain. Latar belakangnya adalah Ayu merasa iri hati terhadap temannya. Anda memiliki bakat tulisan yang luar biasa dan selalu mendapat pujian dari dosen dan teman-teman. Ayu mulai menunjukkan gejala hasad seperti 1. Merendahkan karya Luna. 2. Mengkritik dan membandingkan dirinya dengan Luna. 3. Menghindari Luna dan tidak mau berbagi ide. 4. Merasa tidak puas dengan kemampuan diri sendiri. Masalah yang dihadapi adalah 1. Hubungan dengan Luna dan teman-teman memburuk. 2. Kinerja akademik menurun karena terlalu fokus pada perbandingan. 3. Kesulitan dalam mengembangkan kemampuan desain. 4. Merasa bersalah dari takut. Berikutnya cara penyesalan Luna. Yang pertama, mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Luna. Yang kedua, menerima dan menghargai kualitasnya. Yang ketiga, fokus pada pengembangan kemampuan diri sendiri. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik dengan Luna dan teman-teman. Yang kelima, mencari dunia spiritual dari Ustaz atau mentor. Dan yang terakhir, bukan sabar, syukur, dan tawadhu. Hasilnya, kami hubungan dengan Luna dan teman-teman baik. 2. Tingkat akademik meningkat. 3. Ayu menjadi lebih diri dan fokus pada kemampuan diri. 4. Merasa lebih senang dan rajin. Pelajaran yang didapat yang pertama, masa pada merusak hubungan radikal. Yang kedua, menghargai kelebihan orang lain sangat tinggi. Yang ketiga, fokus pada kemampuan diri sendiri dan efektif. Yang keempat, sabar, syukur, bertawadhu, dan toleransi. Ada yang bertanya? Metode yang dilakukan dari sifat hasad. Baik yang menjawab. Yang menyebabkan sifat hasad adalah rasa tidak puas dengan keadaan diri sendiri dan merasa bahwa orang lain buruk. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sunnah, saat salat dan pemecahan solusi masalah. Studi kasus, seorang remaja laki-laki bernama Amir yang rajin beribadah dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Namun, saat salat, Amir sering merasa bangga dengan dirinya sendiri karena merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Amir juga sering memandang rendah orang lain yang tidak seberapa rajin beribadah seperti dia. Analisis masalah. Masalah yang dihadapi Amir adalah sumpah sangat sholat yang membuatnya kehilangan fokus pada ibadah dan merasa lebih superior daripada orang lain. Sumpah ini juga dapat membuat Amir kehilangan pahala ibadahnya dan merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemecahan solusi masalah. Berikut ada beberapa solusi yang dapat membantu Amir mengatasi soal saat sholat. Yang pertama, meningkatkan diri penuh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amir harus mengingatkan diri penuh kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa tidak ada yang lebih baik daripadanya. 2. Memfokuskan diri pada ibadah. Amir harus memfokuskan diri pada ibadah dan tidak memikirkan perbandingan dengan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengembangkan rasa syukur. Amir harus mengembangkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membanggakan diri atas kebaikan yang telah dilakukan. Yang keempat, yaitu menghindari perbandingan dengan orang lain. Amir harus menghindari perbandingan dengan orang lain dan tidak merendahkan orang lain yang tidak seberapa rajin beribadah seperti ini. Dan yang terakhir adalah mengucapkan doa untuk menghilangkan sunnah. Amir harus mengucapkan doa untuk menghilangkan sunnah seperti ya Allah yang akan sunnah dari hatiku dan berikan maaf rasa syukur atas nikmatnya. Sekarang pertanyaan. Apa dampak sumpah terhadap diri sendiri dan orang lain? Ya. Dari itu menjawab, dampak terhadap diri sendiri adalah pengurangan kesadaran, kelemahan dan keterbatasan diri sehingga menyebabkan kemampuan. Dampak terhadap orang lain adalah merusak hubungan sosial, menyebabkan perasaan yang nyaman dan tersinggung, serta menghambat kerjasama dan komunikasi. Ya, tepuk tangan. Kembali masing-masing kelompok kumpulkan data PD kalian. Sekarang Ibu akan mengevaluasi hasil kerja kalian. Dari masing-masing kelompok sudah sangat bagus sekali mempresentasikan dan menjelaskan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Kalian sudah bisa membedakan mana perilaku positif, mana perilaku negatif, dan juga kalian bisa mencari solusi pemecahan masalahnya. Sekarang berikutnya siapa yang ingin menyimpulkan hasil dari materi kita hari ini?
Adiaksa, silakan memberikan kesimpulan. Kesimpulan materi tentang menghindari sifat kematian. Yang pertama yaitu hidup berfoya-foya, menghabiskan waktu dan sumber daya untuk kesenangan saat meninggalkan agama dan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, ria, berbuat baik untuk mendapat pujian dan pengakuan orang lain, bukan karena hidup masa. Yang ketiga, sum'ah, membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Yang keempat, takabur, merasa superior dan tidak mau mendengar saran atau kritik. Yang kelima, hasad, merasa iri hati dan dendam terhadap keberhasilan orang lain. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Oh ya, Evi. Adapun negatif dari sifat-sifat negatif tersebut, yang pertama merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, menghambat pertumbuhan spiritual dan mental. Yang ketiga, meningkatkan stres dan kecemasan. Yang keempat, merusak reputasi dan kepercayaan. Dan yang terakhir, menghambat kemajuan dan kesuksesan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Siapa lagi yang ingin menyimpulkan? Oh ya, silahkan. Jangan menghindari satu hidup berfoya-foya. Fokus pada tujuan hidup, prioritaskan kegiatan bermanfaat dan hindari kesenangan berlebihan. 2. Ria, buat dengan ikhlas tanpa mengharapkan ujian. 3. Sum'ah, menghargai kelebihan orang lain dan rendah hati. Yang keempat, takabur, menerima saran dan kritik serta mengakui kelemahan. Dan yang terakhir, hasad, menghargai kepercayaan orang lain dan fokus pada kemajuan diri. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus sekali hasil dari kesimpulan kalian. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan asesmen sumatif tes. Silakan duduk sesuai tempatnya. Sudah Ibu share di grup kalian masing-masing. Silakan dikerjakan dari sekarang. Sumatif yang kalian kerjakan semuanya tuntas ya. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, jadi tidak ada yang remedial. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin bertanya, kita refleksi terlebih dahulu ya. Nah, Ibu ada pertanyaan, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan? Tidak. Apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Apa cara menghindari? Ya, dampaknya sudah kalian ketahui. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang materi pergaulan bebas dan zina. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu di Google atau di YouTube atau di buku paket. Silahkan kalian cari-cari referensi. Sampai di sini dulu. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.